warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Niatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syakhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 20 Desember 2022 Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab buku kita di halaman 89. Qissatu Qabila wa Habila. Kisah Qabil dan Habil. Qissatu Qabila wa Habila. Kisah Qabil Habil. Ini dua adik kakak anaknya Nabi Adam alaihi salam. La tazalu tutali'una as-suratu fi ayatihal bayyinati bitilkal isyraqatin nuraniyatil fayudati wal fuyudatil qudsiyah. La tazalu terus masih berlanjut terus. La tazalu tutali'una suratu terus berlanjut surat yang mulia ini yaitu suratul Maidah. Masih berlanjut fi ayatihal bayinat menyebut ayat-ayatnya yang sangat jelas. Masih berlanjut. Bitil kal isyraqatin nuraniyah. Terus menerus menyebut ayatnya yang sangat jelas atau menyebut tentang isyraqat. Ayatnya yang sangat yang sangat bercahaya. Isyraqat suruk atau suruk kan terbit matahari bercahaya. An-nuraniyat cahayanya wal fuyudatil qudsiyah. Terus menerus menyebut ayat yang penuh ya. Al-fuyudat ya. Penuh berlimpah. Al-qudsiyat yang sangat suci Allah. Wa tuhadditsuna gitu. La tazalu tutali'una wa la tazalu tuhadditsuna. Artinya ayat ini atau surat ini masih berlanjut menceritakan
kepada kita bersama. Bi uslubihil multi'il mu'jiz, dengan gaya bahasanya yang sangat mumti, menyenangkan, mu'jiz yang luar biasa. Tadi menyebut apa? Nah, menyebut tentang qisasil umamis sabiqin. Nah, ya, menyebut terus-menerus menyebut tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya cukup di situ, masih berkelanjutan menyebut tentang kisah-kisah dulu. Tentu Al-Quranul Karim ketika menyebut kisah ini ada tujuan, ada hikmah. Bukan hanya sekedar ngasih tahu tentang kisah umat dulu. Tujuannya tidak lain supaya kita ngambil ibroh gitu, ngambil nasihat. Yang baik kita teladani, yang baik kita teladani, yang buruk kita jauhin. Jangan sampai kita seperti mereka yang akibat buruk dari mereka yang lakukan. Fa ba'da an takhara ta'ala tamarruda Bani Israil. Nah, ini artinya al-munasabah. Artinya hubungan ayat ini kisah Qabil wa Habil dengan kisah-kisah sebelumnya yang kemarin sudah disebut. Setelah Allah menyebut tentang kisah tamarrud Bani Israil kemarin tuh. Ya, tentang kedurhakaan Bani Israil. Wa isyanihim li amrillah. Kemarin udah disebut tentang isyanihim, tamarrud isyan itu sama. Tentang maksiat-maksiatnya Bani Israil kepada perintah Allah fi qitalil jabbarin kemarin. Allah perintah mengusir penjajah kaum Jabbarin yang menjajah Bani Israil, yang menjajah Baitul Maqdis. Namun mereka Yahudi itu diperintah jihad, tidak mentaati perintah Allah, itu namanya isyanihim. Itu kemarin sudah selesai. Wa dzikri ba'di dzalik wa dzakara gitu. Dzakara ba'da dzalik. Nah, setelah selesai menyebut tentang kedurhakaan Bani Israil, Allah perintah mengusir penjajah yang telah menjajah negeri mereka, namun mereka enggak mau melaksanakan perintah Allah. Itu namanya mereka durhaka. Setelah itu barulah di sini Allah menyebut tentang kisah Ibnai Adam. Nah, tentang dua anak Adam. Nah, ini yang tadi kita bilang namanya Habil Qabil, atau Qabil Habil. Wahia kisotun, kisah Qabil Habil ini adalah kisah yang tarmuzu ila sira al-anib, yang menggambarkan asyira al-anib, yang menggambarkan bentrokan yang sangat dahsyat itu. Bentrokan yang sangat dahsyat antara apa dan apa. Antara tabiatil khair. Nah, antara tabiat yang buruk, yang baik, dan tabiat yang buruk. Nah, tabiat yang baik dan tabiat yang buruk. Itu selalu sepanjang masa yang baik dan yang buruk senantiasa tidak sejalan itu. Ini dimulai dari kisah Qabil wa Habil. Nawazi'ir rahmah wal ijram. Nah, tadi dikatakan tarmuzu ila sira. Demikian juga kisah ini tarmuzu ila nawazi itu. Jadi tadi itu atapnya itu. Tarmuzu ila sira il anif wa tarmuzu ila nawazi'ir rahmati wal ijram. Kisah Qabil wa Habil ini menggambarkan apa tadi? Nawazi' rahmah, nawazi' rahmah wal ijram. Apa itu? Nawazi' ini kan dorongan untuk membuat kebaikan dan untuk membuat kejahatan.
Ya, itu di dalam diri kita ada yang ngajakin nih, antara dua nih, ada yang ngajakin kebaikan, ada yang ngajakin keburukan. Itu hawa nafsu. Nah, bagaimana itu kisah Qabil wa Habil yang menggambarkan tentang ya pertarungan lah antara kebaikan dengan keburukan. Haitsu qatala Qabilu akhahu Habila. Di mana membunuh, masalah. Membunuh dengan sengaja, membunuh berencana. Ya. Ya. Gara-gara akhirnya Sambo terlupakan. Gara-gara akhirnya terlupakan. Udah lupa ingat. Padahal belum tuntas gitu. Nah, ini Qabil wa Habil tidak terlupakan karena tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Ini kisah dapat kita ambil di sini, kanat awwala jarimati qatlin hadasat ala satil ardi. Pertama kali kejahatan pembunuhan gitu. Kejahatan. Nah, berarti dia ngikutin Qabil nih yang kemarin tuh. Nah, karena yang pertama kali ini yang ngajarin. Di mana Qabil wa Habil pertama kali kejahatan pembunuhan yang terjadi halasat di atas muka bumi, di atas permukaan bumi. Belum ada orang yang terbunuh. Nah, kalau kita mau telusuri kan ada di apa tuh ya, di apa namanya, YouTube. Kalau mau ditelusuri sebetulnya yang ngajarin Qabil membunuh Habil ini bingung bagaimana cara membunuh orang itu. Nah, belum pernah ada orang bunuh kan susah caranya gimana. Ya kalau yang kemarin sih gampang itu. Ya, pakai laras panjang gitu seperti KM50 atau pakai laras pendek gitu seperti Sambo itu kan laras pendek karena orangnya dekat. Kalau jauhan dikit laras panjang namanya gitu. Nah, itu karena udah ada sebelumnya ngikutin. Nah, kalau ini belum pernah. Bingung Qabil ini membunuh, bagaimana cara membunuh. Nah, ada nanti iblis yang cerita aja. Tapi iblisnya berbentuk manusia gitu. Nah, kalau iblis menampakkan wujud aslinya ya Qabil kabur. Nah, kan iblis diberikan kekuasaan bisa berubah-ubah bentuk. Uriko fi hadam, pembunuhan ini uriko itu apa itu, tertumpah pihak di atas muka bumi darah. Nah, kan orang membunuh tertumpah darah di muka bumi ini. Darah mana yang tertumpah? Nah, kalau darahnya yang kita disuruh bunuh nggak apa-apa tertumpah itu. Tuh darah bari tohir tuh, darah yang tidak bersalah tertumpah di muka bumi ini. Waqad qasahal bari jalla wa ala alaina, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, al-bari itu Allah. Allah taala telah mengkisahkan kepada kita bersama ba'da qissati tamarrudi wa isyan Bani Israil nih. Ya, kisah ini nih disebut setelah Allah menyebut tentang kisah kedurhakaan Bani Israil. Nah, kalau yang tadi yang jahat itu durhaka Bani Israil, kalau di sini yang membunuh nih si Qabil itu. Waqad qasahal bari udah. Fal yahud kodik tapu, adapun Yahudi yang tadi dikatakan durhaka iktapu bil isyan kuwata awal asin. Seakan-akan Yahudi ini yang tadi udah selesai dikisahkan kemarin. Ini Yahudi ini iktapu mengikuti tuh. Yahudi yang durhaka mengikuti iktafu fil isyan, mengikuti, meneladani. Cuman yang diteladani oleh Yahudi apaan? Ya, yang diteladani keburukan tuh fil isyan khutwatin awali asin lillah. Ya, atau khutwat awali asin, mengikuti langkah-langkah
manusia pertama yang maksiat di muka bumi, yaitu mengikuti jejaknya Qabil. Jadi Bani Israel yang tadi dikatakan durhaka, tidak mau mengikuti perintah Allah, seakan-akan si Yahudi ini mengikuti jejak-jejaknya Qabil yang telah melakukan kejahatan di muka bumi. Fa tabi'atu syarifihim, ya, apa nih ya, musqatun min waladi Adam. Naluri, tabiat, naluri kejahatan yang ada di dalam diri Yahudi itu, ya, mustaqah, ya, arti mustaqatun diambil dari mana? Ya, dari anaknya Adam yang pertama tadi yang dikatakan namanya Qabil. Nah, kalau kita mau kaitkan antara kisah kedurhakaan Yahudi dengan kisahnya Qabil, hampir sama nih. Dua-duanya durhaka, tidak mengikuti perintah Allah. Fatasyabahatil qissatan. Jadi antara kisah Yahudi yang durhaka dengan kisah Qabil mirip, hampir mirip. Dua kisah mirip sama. Dari sudut apanya? Tamarrud wal isyan, kedua-duanya durhaka. Yahudi durhaka, ya. Siapa lagi tadi? Qabil juga durhaka. Nah, mana itu ayat yang berbicara tentang kisah Qabil wa Habil? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watlu 'alaihim, bacakan. Nah, jadi Nabi Muhammad turun wahyu. Wahyunya ini Allah suruh bacain 'alaihim, kepada mereka. Pada siapa aja dah, ya, yang mau ngambil hikmah pelajaran. Bacakan naba abnai Adam. Naba berita, kisah tentang kedua anak Nabi Adam bil haq. Oh, kisah ini kisah yang kisah nyata, kisah benar, bukan dongeng, bukan fiktif, bukan karangan. Ya. Id qarraba kurbanan. Ketika keduanya qarraba kurbanan, keduanya korban. Apa itu korban? Ya, kita kenal dah korban, ada ibadah namanya apa? Korban. Ya. Qarraba, keduanya korban. Nah, cuman yang satu korbannya kambing, yang satu korbannya hasil bumi. Kalau kita korban tuh semuanya binatang ternak. Ya. Ya, dari mulai onta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, kalau ini yang satu kambing, yang satu apa, nanti akan diterangkan yang satu, karena dua bersaudara ini kerjaannya lain-lain, usahanya gitu. Yang satu miara binatang ternak, yang satu bercocok tanam. Patuku bila min ahadima, yang diterima salah satunya itu. Jadi dua berkorban, namun yang diterima oleh Allah hanya satu. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima yang satunya. Yang mana yang diterima? Yaitu Habil. Nah, mana yang tidak diterima? Sedekahnya, korbannya Qabil. Qala siapa nih? Ya. Qala Qabil tuh. Kalau kata Qabil yang tidak diterima sedekahnya, korbannya, kata Qabil kepada saudaranya Habil, la'aqtulannak. Nah, saya mau bunuh kamu gitu. La'aqtulannak. Jadi mau bunuh kasih tahu dulu. Ya. La'aqtulannak. Qala, nah, ya. Qala kata siapa nih? Ya, kata Qabil, kata Habil, atau kata malaikat, atau kata Allah. Gara-gara Allah tidak nerima korbannya, dia marah, mau bunuh si Qabil. Nah, kan yang nerima dan tidak nerima bukan Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Allah menerima korbannya orang yang takwa, gitu ya. Nah, kamu sendiri kenapa kamu korban tidak bertakwa? Ya, nyalain siapa? Si Habil. Nah, Qabil nyalain Habil.
Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah sedekahnya orang yang muttaqin. Nah, kata Habil lagi nih, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Seandainya kamu basatta ilayya yadaknya, seandainya tangan kamu melakukan kekerasan kepada aku untuk membunuh aku, tapi saya tidak akan tangan saya tidak akan melakukan kekerasan membunuh kamu. Nah, seandainya kamu itu membunuh aku tidak akan balas pembunuhanmu. Nah, gitu. Seandainya kamu membunuh aku tidak balas pembunuhanmu. Nah, ya. Ini luar biasa. Ya, kan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apabila ada orang berbuat buruk, boleh ente balas sesuai dengan keburukannya, kan begitu. Masih boleh. Tapi kalau Habil ini enggak, ya. Walaupun saudaranya berencana dan benar-benar melakukan rencananya itu, dia enggak balas. Nah, ya. Tuh. Nah, kan luar biasa nih. Ya. Jadi dimaafin enggak apa-apa. Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, itu kata Habil. Saya takut sama Allah rabbal alamin. Inni uridu antabu abi ismi wa ismik. Nah, inni uridu antabu abi ismi wa ismik. Ya. Saya ingin, kenapa saya enggak mau balas gitu? Karena saya ingin antabu abi ismi, moga-moga dosa-dosa saya, moga-moga dosa-dosa saya, kata Habil, terhapus dengan sebab dengan sebab saya sabar. Nah, tidak mau membalas pembunuhanmu. Fatakuna min ashabin nar. Nah, kamu yang tidak tobat, yang membunuh, melakukan kejahatan, termasuk golongan neraka, golongan penduduk neraka. Wadzalika jazaa'udz dzalimin. Itulah pembalasan orang yang durhaka. Nah, ini kan kisahnya ini disebut oleh Allah secara singkat gitulah. Nah, oleh karena itu perlu taudihun wa bayan. Ya, seperti tadi yang satu sedekahnya kambing, yang satu sedekah. Kenapa itu? Taudihun wa bayan. Nah, ini penjelasan. Tentu penjelasan ini bukan kata ulama, berdasarkan hadis Nabi dan ayat-ayat yang lain. Dirangkum menjadi satu. Nah, inilah keterangan kisah selengkapnya. Bagaimana itu taudih hadil kisah kama dzakar mufassirun, seperti yang disebut oleh ulama mufassir. Anna Hawa alaihissalam karena talidu fi kulli batnin tau'aman. Nah, dari awal kisah. Ibu Hawa setiap kali lahir satu perut dua kembar. Dua itu kembar. Nah, namanya apa? Kembar. Ya. Artinya kembar itu laki perempuan. Setiap lahir satu perut dua anak, yaitu laki perempuan. Setiap lahir dua. Tapi duanya bukan perempuan-perempuan, bukan laki-laki, tapi satu laki satu perempuan. Setiap lahir. Karena Allah Ta'ala ingin apa? Muka bumi ini penuh dengan manusia. Ya. Nah, sedangkan itu kan baru manusia pertama. Wa kana Adam alaihissalam yuzawwiju dzakara min hadzal batni bil unsa min al batnil akhar. Oleh karena masyarakat memang belum ada, maka Nabi Adam diperintah oleh Allah ngawinin tuh anak sama saudaranya sendiri. Ya. Karena kan belum ada orang. Yang ada sesama saudara. Nah, boleh kawin asalkan lain jenis dari yang berut, lain jenis yang apa? Yang beda perutnya, tahu beda perutnya. Ya. Yang tidak sama-sama lahir. Ya. Jadi laki dan perempuan yang apa? Yang lahirnya nggak sama. Nah, ya.
Kenapa? Nah kalau satu ini kan satu saudara. Yang penting lain apa ya? Nah, lain lahirnya, gitu. Yang tidak sama-sama satu perut. Gitu. Hatta waladalahu ibnan. Nah, hatta wulidalahu ibnan. Yuqalu laha Habil wa Qabil. Nah, Nabi Adam dikasih anak Qabil dan Habil. Falamma arada Adam ayyuzawija Habil, maka Nabi Adam ingin ngawinin ya. Habil itu anaknya ingin dikawinin sama saudarinya Qabil gitu. Ini kan setiap lahir laki perempuan. Nah, jadi waktu Habil lahir sama adiknya ya, perempuan, Qabil juga sama adiknya perempuan. Nah, peraturan kawin apa ya? Habil kawin sama anak, kawin sama saudari Qabil. Begitu juga Qabil harusnya kawinnya sama saudarinya Habil gitu. Ya. Namanya apa? Silang. Oh gitu, silang. Nah, apa Qabil? Nah, si Qabil nggak nerima tuh. Si Qabil nggak terima. Nah, ini kan yang bilang durhaka. Ini kan aturannya seperti itu. Nah, inilah awal kedurhakaan sebelum terjadi pembunuhan gitu. Kan ada kronologi apa namanya? Kronologi. Qabil nggak mau nerima ngawin sama adiknya Habil. Dia ngotot mau kawin sama adiknya sendiri. Ngapain biasanya? Nah, itu jelas nih. Cakepan. Adiknya cakepan. Dia nggak mau sama saudaranya Habil kena jelekan. Nah, itulah. Ya, jadi perintah Allah Ta'ala memang begitu. Kalau perintah yang enak aja itu nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Nah, itulah namanya Allah punya aturan. Aba Qabil. Apa kata Qabil kepada bapaknya Adam? Kan yang nikahin bapaknya, pengulunya lah, walinya. Waqala, ya. Kata Qabil yang nggak mau nerima, hiya ukhti, nggak mau saudara saya kasih buat Habil. Ulidat ma'i, dia lahir sama-sama aku, alasannya gitu. Ya, dia saudaraku lahir sama-sama aku. Wahia ahsanu min ukhti. Nah, ya, saudara saya itu lebih cantik daripada siapa? Saudarinya Qabil. Oleh karena saya sama saudara saya ya keluarnya ya, bareng-bareng, saya lebih berhak mengawini saudara saya sendiri daripada saudara siapa? Habil. Qala Ibnu Ishaq. Nah, ini sejarawan, ahli sejarah Ibnu Ishaq. Wa kanat ukhtu Qabil min ahsanin nas. Kanat ukhtu Qabil min ahsanin nasi fadhanna biha ala akhihi wa arada li nafsihi. Qabil tadi mengatakan saudara saya lebih cantik. Yang benar tuh. Kata Ibnu Ishaq, saudarinya Qabil itu ahsanun nas. Fadhanna biha ala akhihi wa arada li nafsihi. Fadhanna biha ala akhihi wa arada li nafsihi. Dia enggak mau berikan saudarinya kepada siapa? Saudaranya Habil. Faqala lahu abuh. Nah, Nabi Adam ya, bapaknya berkata, "Ya bunai." Nah, kan bingung nih. Ya. Nabi Adam bingung, dia mau kawinin enggak mau. Nah, apa ya Nabi Adam ya selalu karena Nabi dan Rasul lapornya sama Allah. Ya Allah gimana nih? Mau kawinin nggak mau si Qabil? Ya, kalau Habil sih mau aja. Ya, udah jelas ya Qabil mau. Ya Allah gimana nih caranya? Solusinya bagaimana nih ya Allah? Maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam. Ya. Faqala lahu abu. Ya bunai. Nah, Allah Ta'ala perintah sama saya supaya adil. Ya. Allah perintah pada saya agar supaya kamu korbanan. Nah, kamu korban sedekah korban.
Ya. Nah, yang sedekahnya diterima oleh Allah, dialah yang berhak mengawini siapa? Saudarinya Habil yang cantikan, saudarinya Qabil. Kan jadi adil tuh. Yang sedekahnya diterima. Nah, tentu diterima dan tidak diterima kan bukan urusan Nabi Adam, Allah. Berarti memang yang itulah yang direstui oleh Allah, yang dikawini, yang mengawini saudari Qabil yang cantik kan begitu. Kan adil namanya. Ya. Ya. Ya, mungkin dulu belum ada kocokan, tahu kocokan? Hah? Orang main apa? Arisan. Undian. Nah, yang belum ada itu. Di sini langsung ada yang diterima. Wa yuqarribu akhaka Habil kurbanan. Dua-duanya bersedekah. Ya. Fa ayyukuma tuqbalu qurbanuhu, yang mana aja yang diterima fahuwa ahaqu biha. Nah, dialah yang berhak menikahi saudarinya Qabil. Ya. Wa kana Qabil sahiba zar'in. Qabil ini usahanya apa itu tadi? Bercocok tanam. Nah, ya, petani. Faqarraba arzali zar'ihi. Yang disedekain dipilihin yang jelek-jelek. Ya, gitu. Yang jelek-jelek yang dia enggak demen baru disedekain. Nah, kalau orang sedekah kayak model benih berarti ikutin ini. Qabil. Yang disedekain yang jelek-jelek. Hasil tanaman yang jelek-jelek itulah yang dikorbanin, yang disedekain oleh Qabil. Wa kana Habil sahiba ghanam. Adapun Habil ini usahanya apa? Nah, binatang ternak, kambing. Faqarraba jaz'atan saminatan. Masyaallah, yang disembelih, yang dikorban, yang disedekain kambing yang apa nih? Jaza'ah saminah, yang gemuk. Wah, ya. Nah, bagaimana mau tahu yang diterima dan yang tidak diterima? Kalau kita kan diterima dan tidak terima taunya ntar di akhirat gitu. Sedangkan ini kan mau kawin masa nunggu kawin di akhirat. Iya kan kelamaan. Nah, gimana caranya? Panazalatin nar. Nah, yang diterima Allah turunin api. Ya. Nah, sambar geledek. Kan turunin api sambar geledek, petir lah. Nah, siapa yang sedekahnya disambar petir, nah tandanya kalau itu dia apa? Kenapa? Karena belum ada orang. Nah, kalau sekarang itu mau sedekah banyak yang nanggapin, ya kan? Masya Allah. Nah, kalau dulu mau sedekah sama siapa belum ada orang, berarti yang diterima sedekahnya yang disambar petir. Memang orang belum ada. Yang tidak diterima berarti enggak disambar petir. Nah, yang disambar petir siapa nih? Pak akalat kurbana Habil. Maka api memakan, menyambar sedekahnya Habil. Karena tadi itu dipilihin tuh kambingnya yang gemuk hasilnya. Nah, kalau yang tadi apa disedekain? Nah, ini kan salah sendiri. Faghadiba Qabil. Wah, Qabil marah. Ya kan kalau dia tidak diterima kan berarti dia enggak jadi kawin sama adiknya kan gitu. Wah, ghadiba Qabil enggak terima tuh. Wah, qala kata Qabil kepada adiknya Habil, la aqtulannak. Tuh tadi itu. Saya akan bunuh kamu. Nah, ya. Selalu nih. Tuh, selalu keburukan apabila kalah melakukan apa? Kekerasan. Jadi supaya bisa nikahin adiknya sendiri, ada yang menghalang-halang ini. Si Habil, ya udah kalau begitu saya bunuh saja. La aqlanak ya. Hatta la tunkihu ukhti itu, sehingga kalau saya bunuh engkau, kamu tidak bisa menikahi saudari saya. Nah, itulah tadi kan kisahnya sangat singkat. Qala la aqtulannak qala innama yaqtaqabbal kan gitu. Nah, itu singkat ceritanya luar panjang. Summa tataba asuratu sirda ahda sitil kal qissatil ajibah. Kemudian kisah ini berlanjut. Allah berfirman,
Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Benar. Si Qabil mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dia membunuh saudaranya sendiri. Ini yang tadi dikatakan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Fa asbaha minal khasirin, sehingga Qabil termasuk orang yang rugi. Tadi kan bagaimana cara membunuh? Ya, bagaimana cara membunuh? Karena belum pernah terjadi pembunuhan. Tadi iblis ngajarin. Ya. Jadi ada bukannya apa? Iblis ngajarin. Ngajarin kata apa namanya iblis? Ya, kenapa kamu bingung? Ya. Ini batu nih, ada batu nih. Ya. Tibanin aja batu, mati dah. Kan waktu itu belum ada laras panjang, laras pendek. Apaan? Tibanin batu, mati. Begitu. Dibunuh. Nah setelahnya bunuh dibingung lagi nih Qabil nih. Gimana Qabil? Bagaimana? Kan saudaranya udah nggak ada nyawanya. Akhirnya Allah, Allah utus 2 ghurab nih. Dipanggul-panggul itu. Jenazah saudaranya dipanggul-panggul, dibingung mau kemanain. Kalau dibiarkan begitu saja kan busuk, ya. Dia bingung. Kemudian Allah meneruskan kisahnya. Apa sini? Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Fa ba'atsallahu ghuraban yamhasu fil ardh. Maka Allah kirim apa ghurab, ya. Binatang apa ini? Gagak, ya. Yabhasu fil ard, yang sedang gali-gali lubang. Gagak gali-gali lubang karena ada sesama gagak yang mati dia. Ya gali-gali lubang, kemudian gagak itu masukin, ya. Temannya yang terbunuh itu diuruk sama dia. Jadi diajarin macam apa itu? Nama gagak. Nah ini dikebumikan kalau bahasa ente. Itu gara-garanya ngelihat gagak itu gali-gali lubang buat mengkebumikan, ya, sesama gagak yang mati. Yabhatu menggali-gali lubang liuriyahu kaifa yuwari sauta akhi. Gagak itu ngajarin gitu bagaimana menguburin, ya, sauta akhi atau sauata akhi, menguburin badannya saudaranya yang telah dibunuh. Apa kata Qabil ngelihat gagak tadi? Kata Qabil, ya wailata, ya. Alangkah, ya. Apa tuh, ya? Alangkah buruknya aku. Ajazdu an aku namis hadzal ghurab. Apakah aku tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh apa nih? Fa uwariya sawata akhi, maka aku kebumikan saudaraku ini seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Fa asbaha minan nadimin. Setelah peristiwa itu maka Qabil termasuk orang yang nyesel. Wa makna qaulihi ta'ala tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, tadi itu dia ngikutin hawa nafsu membunuh saudaranya. Maksudnya apa itu tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi? Ai hasanat wa zayyanat. Nah, jadi hawa nafsunya menghiasi. Ya. Jadi kalau nipu, apa sih nipu itu? Nipu itu menghiasi sesuatu yang buruk, dihiasi sehingga kelihatan apa? Sehingga kita pilih. Itu tipu namanya. Nah, itu sama juga tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Hawa nafsunya itu menghiasi. Ya. Menghiasi apa? Qatla akhihi. Kata hawa nafsunya, kalau kamu bunuh, ya, kamu jadi tenang, bisa ngawinin saudarimu sendiri, nggak ada yang ganggu-ganggu, kan begitu. Nggak ada yang merintangi. Nah, itu nih hawa nafsu menghiasi sehingga tertipu. Nah, akhirnya kalau orang tertipu, dia sadar kalau dia tertipu, akhirnya apa? Nah, ini nyesel. Fa khasira wa syaqiya. Nah, maka dia nyesel dan menjadi orang yang rugi.
bizalika dengan sebab pembunuhan itu. Walam yakun Habil bi'ab apa kuah. Ya. Namun Habil walaupun dia terbunuh bukan berarti dia lemah. Ya. Dia kuat itu. Walakinnahu kana muttaqiyan. Nah, Habil ini hamba Allah yang bertakwa. Ya. Qala Abdullah bin Amr bin al-As, wa imullah in kana Habil la asyaddu rajulain. Lakin mana'ahu taharruj al-wara' wal khauf minallah. Kata Abdullah bin Amr bin As, demi Allah, wa imullah demi Allah. Ya, Habil itu dibunuh oleh Qabil bukan berarti Habil itu lemah dia, bukan. Tadi kan katanya, seandainya kau bunuh aku nggak balas gitu kan? Apa yang menyebabkan dia tidak mau membalas pembunuhannya Qabil? Dia nggak ngelawan gitulah. Mana ahut taharruj wara' wal khauf minallah. Ya. Ya. Jadi walaupun si Habil ini boleh membunuh Qabil, dia takut sama Allah. Ya, kenapa? Wara'. Ya. Enggak mau menghilangkan nyawa orang tuh, walaupun nyawanya sendiri apa ini? Nah, itu yang diambil oleh Habil bukan lantaran dia enggak mampu. Ya. Dia enggak mau mengotori tangannya lah gitu. Ya walaupun itu membunuh boleh itu sebagai balasan, dia nggak mau mengotori tangannya dengan darah pembunuhan. Walaupun pembunuhan itu hukumnya boleh, itu namanya waro. Ya. Itu kata Abdullah bin Amr. Mana ahul taharruj al-wara' wal khauf, karena takut sama Allah. Walamma qatalahu lam yadri. Nah, setelah selesai membunuh Qabil, dia nggak tahu bagaimana cara mengkebumikan tuh kaifa yadfanuhu patarokahu al-araq. Maka ditaruh itu jenazah saudaranya di lapang di padang Sahara. Dibingung. Bawa sono kecapean. Dibingung ditaruh ya. Hatta ra'ahu roban yahfaru, sehingga dia ngelihat ada gagak lagi apa? Menggali-gali lubang tanah bimin qorihi warijihi, dengan patuknya dan kedua kaki. Kan kalau burung menggali itu pakai kaki sama mingkor itu patuk. Liuriya qatil. Nah, burung ini maksudnya supaya si Qabil lihat bagaimana cara apa? Mengubur. Kaifa yasturu jasad akhi, bagaimana cara ngubur jasad saudaranya tadi yang sudah dibunuh. Qala Mujahid ba'asallahu ghurabain. Kata Mujahid, Allah ngutus dua gagak itu. Dua gagak lagi berantem. Yang satu akhirnya apa? Mati. Nah, kemudian yang hidup ya, nguburin tuh gagak yang dia bunuh. Hatta qatala ahaduhumal akhara. Summa hafarolahu, kemudian yang hidup menggali-gali lubang tadi pada panahu, maka dikebumikan. Padzalika qauluhu ta'ala, kata Mujahid, itulah firman Allah, faba'atsallahu roban. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah wal masyhur annahu qatalahu bihadidah. Nah, adapun bagaimana caranya Qabil membunuh saudaranya, kaul yang masyhur dibunuhnya dengan besi yang ada di tangan. Ya, diketok pakai besi. Rawa Ibnu Jarir Anisudi lamma talabahu liyaqtulahu qarral gulam fi ru'usil jibal. Fatahu yawman minal ayam. Kata Ibnu Jarir dari Sudi, ketika talabahu, ketika Qabil mencari-cari Habil, ketika Qabil mencari-cari saudaranya Habil mau bunuh, kan tadi ditahu mau bunuh. Farral gulam min ru'usil jibal, maka Habil lari kemana? Ru'usil jibal, lari mana? Ke atas, ke puncak gunung. Fa'atahu yawman minal ayam, akhirnya ketemu. Ya, Qabil ketemu Habil. Wa huwa yar'a ghanaman. Nah, waktu itu sedang apa itu? Habil lagi apa? Ngangon kambing, kan memang tadi usahanya ternak. Wa huwa naim. Nah, si Habil waktu itu lagi apa? Lagi tidur. Dia lelah ngangon kambing, tidur, ketemu sama Qabil. Farafa'a
sohroh. Nah, kalau yang tadi kan pakai besi. Nah, kalau buat judi bukan pakai besi. Ya, ada lihat saudaranya lagi tidur, dia ambil batu. Itu tadi batu besar, batu kali kalau kita yang beras. Ya. Fasadza biha ra'sahu, ya. Maka batu itu lagi tidur diapain? Timpain kepada kepalanya si Habil, pamata. Nah, maka meninggal dunia si Habil. Fatarokahu fil araq. Setelah itu dibiarkan mayatnya Habil itu di padang. Hatta hadahul ghurab. Nah, sehingga tadi tuh Allah utus 2 ghurab yang berantem, akhirnya yang satunya mati, yang satu kuburin. Hatta hadahul ghurab ila tariqati dafni. Ya, ghurab itulah yang ngasih tahu bagaimana cara mengkebumikan saudaranya. Hadhihi awwalu jarimatin qutila. Nah, inilah pertama kali pembunuhan, kejahatan yang terjadi di muka bumi. Walihadza warada fil hadis sahih, oleh karena itu terdapat dalam hadis sahih riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqtalu nafsun zulman, tidaklah ada terjadi pembunuhan setelah kisah itu. Setiap kali ada terjadi pembunuhan, sampai pembunuhan yang terakhir kemarin, yang terakhir itu yang kita dengar gitu, yang kita nggak dengar mungkin hari ini juga ada. Yang terakhir kita dengar tuh kemarin itu. Jadi setiap kali ada pembunuhan yang terjadi di muka bumi, orang tidak bersalah dibunuh, maka si Qabil dapat apa? Dapat apa namanya? Apa kemarin kita bilang? Ya. Jadi kalau ente bukan. Nah, jadi kalau ente jualin barang gitu, ya, jualin barang itu dapat multi marketing. Apaan? Multi marketing. Nah, apaan? Ya, jadi kalau ente itu kan ada perusahaan yang gitu. Ya, siapa yang jualan, nah dia bilang sono, ente dapat namanya P. Nah, itu namanya multi marketing. Semakin banyak orang, dari mana? Di Qabil dapat, kenapa? Pertama kali itu, lantaran dia yang pertama kali membuat kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan seperti kejahatan itu didapat itu. Nah, kita mansanna sunnatan sayyi'atan. Nah, ada mansanna sunnatan hasanatan. Orang yang melakukan kebaikan kemudian ditiru oleh orang lain, dia pertama kali, dia dapat pahala. Sebanyak orang yang niru dapat. Nah, demikian juga sebaliknya ini. Nah, dia pertama kali membunuh. Ya, kata Nabi begitu. La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni adamil awal kiplun min damiha tuh. Jadi Qabil dapat kebagian. Maksudnya min damiha dari darahnya, pembunuhan berikut dosa. Li'annahu kana awalaman sanna qatla. Karena dialah Qabil yang pertama kali ngajarin orang bunuh. Wal maksud udah. Nah, itulah singkat ceritanya pembunuhan pertama kali di muka bumi. Nah, apa maksudnya Allah mengkisahkan ini kepada kita bersama? Yaitu bayanu akibatil bagi wal hasadi wal zulmi, banyak banget nih. Nerangin itulah akibat. Nah, akibat ada 2, ada akibat baik, ada akibat buruk. Kalau ini yang dimaksud apa? Masa orang bunuh akibat baik, akibat buruk, akibatnya hasad. Nah, ada lagi nih, dengki. Ya, yang menyebabkan Qabil membunuh Habil dengki. Tahu dengki? Ya, sirik, dengki. Nah, kenapa? Nah, kalau Habil nanti dapat cantikan. Nah, inilah makanya tiga kejahatan yang
patut untuk kita selalu minta dilindungi oleh Allah, di antaranya apa? Min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Wa zulum. Hadhihi sifatul yahud. Nah, balik lagi nih. Ini adalah sifat Yahudi al-la'na yang banyak dikutuk. Kenapa Yahudi kita kaitin lagi sama Yahudi? Dengki. Yahudi pun dengki. Nih, tadi kan Qabil dengki, bunuh. Nah, Yahudi pun dengki. Siapa yang didengkiin sama Yahudi? Wah, dengki sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada orang bertanya, biasa kan kalau orang dengki, ya, yang didengkiin itu mempunyai kelebihan. Nah, kan iri dengki kan berarti yang didengkiin adalah kelebihan. Ilmunya banyakan, duitnya banyakan. Nah, kan gitu kan? Nah, pertanyaannya, nah Yahudi dengki sama Nabi, yang diirin apanya? Mau duit, Nabi anak yatim. Nih, apalagi? Pangkat. Nah, Nabi nggak punya pangkat. Nah, yang didengkiin apa ya kira-kira? Ya, yang didengkiin pengennya Yahudi yang dipilih oleh Allah Nabi terakhir adalah siapa? Bangsa mereka Yahudi. Namun Allah pilih Muhammad bukan bangsa Yahudi. Kan kalau Nabi Muhammad anaknya Ismail bangsa Arab. Oh, kalau Yahudi anaknya Nabi Yakub. Nah, Ishak. Ini bukan lantaran kena Nabi kayaan, bukan. Karena inginnya Nabi terakhir pun Allah pilih dari bangsa. Nah, kan seirama itu dengan siapa itu? Qabil. Oh, ya. Oleh karena itulah Yahudi itu kadzabu risalatah, tidak percaya akan kenabian Nabi Muhammad lantaran dengki. Harrofu. Nah, bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad itu nggak dikenalin oleh bangsa Yahudi, supaya bangsa Yahudi yang lain nggak masuk Islam. Nah, bagaimana caranya? Harrofu awsafahul mazkura. Dihapus ya sifat-sifat Nabi Muhammad, ya kan Nabi Muhammad sebelum lahir udah disebut dalam Taurat. Kata Allah di dalam Taurat, nanti wahai Yahudi, ya ada nabi terakhir. Nabi kamu udah nggak ada. Nabi terakhir namanya Muhammad, ikutilah dia. Ya, namanya Muhammad, ciri-cirinya ini. Itu semua dihapus-hapus tuh sama ulama Yahudi supaya anak buahnya jangan. Nah, sebab kalau nanti masuk Islam dia kagak punya anak buah, ya. Nggak ada orang yang berkoalisi kan repot. Ya, kalau nggak ada yang berkoalisi repot dia. Kalau nggak ada kekuasaan sulit ngatur-ngatur. Ya, nyari duit jadi susah kalau nggak punya kekuasaan. Kira-kira begitu. Nah, dengan berbagai macam cara dilakukan. Nah, inilah pastahakul laknah wal ghadab. Oleh karena itu Yahudi berhak mendapatkan apa? Laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kisahnya sudah berakhir. Kemudian apa faedah-faedah dari kisah tersebut di atas nanti akan dilanjutkan pada pengajian akan datang. Judulnya Jazaul Baghi wal Ifsad fil Ardi wallahu subhanahu wa taala wa a'lam. Ya. Kan tadi udah diterangin, dapat multi marketing.